kita jangan membatasi dia cuma main piano, misalnya cobain sound-sound lain, misalnya gitu loh. Kita coba main dulu cita-cita saya cuma paling saya pikir ya siapa sih artis ya? Tuk masuk ke dalam studio tahu-tahu. Ya taunya artisnya itu. Selamat datang di Bincang Menjuru. Hari ini kedatangan tamu istimewa bersama dengan Bro Deki. Beliau ini adalah musisi, juga adalah seorang YouTuber dengan follower yang cukup banyak, puluhan ribu bro ya. Ya gitulah kira-kira ya. Bu, mungkin boleh cerita gak? Maksudnya sedikit tentang Bro Deki ini, latar belakangnya gitu, sampai nanti bagaimana bisa membangun channel YouTube-nya gitu. Nomor KTP nggak usah ya. Nggak usah. Oke, ya nama saya Deki. Perkenalkan ya, saya pertama kali hadir di sini. Kalau tertarik silakan datang ke channel saya Deki Bot Official. Siap, YouTube siap. ya, terus ke Instagramnya Deki Bot. Dan saya adalah seorang bapak-bapak pastinya. Saya berkeluarga, saya punya istri satu aja, anak satu juga. Gitu. Ya betul sekali seperti yang David bilang. Saya adalah seorang musisi. Saya juga seorang guru. Dan ya sekarang udah nggak lagi sih jadi guru sih, lebih tepatnya baru aja pensiun. Asik ya pensiunnya, muda-muda gitu pensiunnya. Anyway ya itulah kira-kira. Dan saya juga musisi profesional udah lama, hampir 20 tahunan kali ya jadi musisi profesional. Dan kebetulan saya juga suka bikin konten ya. Singkat tepat padat. Itu kenapa milih jadi musisi bro? Kenapa jadi musisi? Iya. You ask. Itu lucu sih sejarahnya. Jadi gini, saya dulu awalnya tuh nggak terlalu paham musik ya. Cuma ini sebetulnya gara-gara ada andilnya orang tua juga. Orang tua beliin keyboard dulu, terus suruh belajar keyboard. Jadi senang main keyboard. Karena senang main keyboard itu jadi kayak gini. Jadi kayak candu gitu loh bro. Jadi kayak abis gitu udah semua musik akhirnya ya jadi ya dengan sendirinya jadi ahli. Karena ketika udah jadi ahli jadi memiliki keinginan jadi musisi. Dan itu terus ke bawah sampai lulus kuliah. Even kuliah nggak kuliah musik, pulang ke Indonesia dari kuliah malah jadi musisi. Ya itu aja sih bro, sejarah jadi musisi. Passion. Itu dulu kalau latihan berapa lama tuh bro? Latihan? Zamannya masih gila-gilanya gitu. Nah itu kalau zaman lagi niatnya nggak kayak sekarang. Sekarang udah tua, udah jago soalnya bro. Lain bro. Sudah pemikirannya udah lain ya, mikirin uang sekolah anak, mikirin uang listrik gitu. Kalau dulu lagi gila-gilanya ya oke lah, bisa mungkin 1-2 jam ya setiap hari ya. Setiap hari. Tapi nggak, ada teman-teman yang lebih gila, ada yang bisa sampai 4 jam, 5 jam. Wow, saya nggak segila itu. Jadi selama jadi musisi tuh boleh cerita gak pengalaman apa yang menurut lu paling menarik gitu? Beberapa pengalaman yang menarik yang lu alamin. Pengalaman menarik jadi musisi sebenarnya waduh itu luas banget ya gitu. Tapi paling nggak begini nah, kalau mau bilang ya, perjalanan karir bermusik saya ini ya saya bisa bilang saya bersyukur lah ya, puji Tuhan banget saya diberi kesempatan lebih dibandingkan teman-teman yang lain ya. Ya banyak teman-teman yang memang memiliki passion yang sama dengan saya. Mungkin ada yang nggak seberuntung saya. Walaupun ada yang lebih beruntung daripada saya, mungkin lebih banyak ya. Banyak teman-teman kita lah yang lebih beruntung daripada saya. Tapi saya ngerasa saya cukup beruntung lah. Seperti dulu cita-cita saya cuma paling saya kalau jago main musik cuma bisa main musik misalnya di gereja atau paling main di kafe. Saya di sini bermusik dan tadi satu lagi, ekspektasi saya cuma pengen main musik sebagai band rohani yang dikenal gitu. Dulu saya suka satu band rohani tuh namanya VOG sama juga GMB. Nggak tahu kalau teman-teman Legend lah itu dulu. TW lah. Ya. Sebelumnya mereka ini lebih senior ini gitu. Nah, cita-cita cuma pengen bikin band yang bisa kayak begitu tuh. Loh, kok abis itu saya bermain musik tapi saya nggak tercapai cita-cita saya seperti itu. Tapi loh kok malah jadinya mainnya sama artis dan nggak main musik rohani lagi, bener-bener ya main di musik pop, musik istilah kalau orang Kristen bilang istilah sekuler lah, musik sekuler gitu. Jadinya saya nggak terlalu main di gereja, malah mainnya bener-bener di luar Pak. Itu gimana tuh pertama kali bisa belok ke arah sana tuh gimana? Nah itu
memang kalau orang berkarir musik itu banyak diperlukan namanya luck ya, kalau menurut saya. Mungkin dalam banyak hal ya dalam kita berkarir itu, tapi ya terutama bermusik itu harus luck. Jadi ceritanya gini bro, saya dulu kan main musik, terus diajakin teman cuma main di kafe gitu. Nah karena main di kafe ini, kita sering main yang di kafe ini kadang-kadang ada yang nggak bisa pemain musiknya terus diganti kan, ya pengganti. Nah penggantinya ini kan karena main sama kita, akhirnya kita meluaskan network kan, kita punya kenalan baru. Nah temannya pengganti ini ternyata dia main sama artis A misalnya. Nah artis A ini habis gitu dia rekomendasi, ini ada nih pemain keyboard lumayan nih, mau nggak coba? Dia pas lagi butuh pemain keyboard, oh ya udah boleh, ajakin tuh bro. Nah akhirnya saya main sama dia gitu. Nah habis dari yang A ini dia juga ngerasa puas, ada nih pemain keyboard hebat gitu. Kira-kira begitulah. Jadi seperti begitulah, seperti referensi gitu, penting banget tuh rekomendasi orang. Akhirnya entah gimana sampai titik dimana waktu itu saya ingat banget, ada seorang pemain bass, saya pernah bantuin dia, lucu. Saya ini kan saya ini kan agama saya ini kan Kristen nih bro. Iya. Nah itu pemain bassnya itu teman saya ini Muslim. Nah terus dia ngajakin saya main bass, main musik untuk acara religi gitu kan. Saya awal ngerasa ini nggak salah, ini kan orang Kristen main acara religi. Tapi entah gimana saya dalam hati saya mikir, nggak apa-apa lah, jalanin aja lah. Ya buat pengalaman lah itu gitu. Karena ini pemain bassnya kan pemain bass yang cukup legendaris lah yang saya tahu gitu. Udah saya diajakin sama itu. Sama dia habis gitu selesai main di acara religi itu udah nggak ada kabar. Nah setelah habis diajakin main acara religi itu, setelah sekian lama kan kita hidup masing-masing. 1 bulan kemudian saya ditelepon lagi, bro bisa latihan nggak? Kita mau ngiringin artis nih. Oh ya udah deh boleh lah gitu. Diajakin latihan di suatu studio di Jakarta waktu itu. Ya udah latihan aja gitu. Saya pikir ya siapa sih artis ya? Ya lumayan lah buat nambah pengalaman lagi. Tuk masuk ke dalam studio tahu-tahu. Ya taunya artisnya itu Tompi. Nah dari situ habis itu udah titik pertama akhirnya saya mulai main ngiringin Tompi sampai 9 tahun kemudian. Ya gitu lah. Ya itulah bro. Itu pengalaman yang menarik ya. Mungkin bisa dibilang kalau misalnya musisi yang baru-baru gitu mungkin jangan terlalu picky kali ya. Seringkali kan kayak punya idealis yang sangat tinggi nih, gue cuma maunya main A gitu, kalau yang lain-lain nggak mau gitu. Betul banget. Dan namanya bermusik itu walaupun begini ya, orang kan jalannya lain-lain ya. Ada yang orang berhasil seperti begitu, ada yang kayak seperti adik saya termasuk yang persisten ya, yang saya tahu ya. Adik saya juga seorang drummer dan dia sukses dengan caranya sendiri. Tapi kalau yang saya lihat memang kalau kita sebagai seorang musisi itu kesempatan itu adalah segala-galanya. Dan juga kita harus bisa juga berani mencoba sesuatu, berani untuk mengambil kesempatan itu juga. Kadang-kadang wah gue nggak bisa main ini bro, gue nggak tahu lagunya bro, jangan deh, wah jangan kayak begitu. Jalanin dulu aja gitu, kita harus rendah hati lah untuk menghadapinya dan benar-benar mau terbuka gitu, open minded. Dan punya networking sebanyak-banyaknya kali ya. Oh iya, itu salah satunya. Modal itu kunci ya. Betul. Jadi orang baik ya, nggak songong. Jangan belagu, itu kunci. Karena banyak kan gitu yang skillful dan belagu gitu banyak ya. Oh banyak banget. Banyak banget. Dan itu yang sangat disayangkan. Itu yang akhirnya menjadi semacam ganjalan batu sandungan buat mereka sendiri ya. Padahal mereka tuh punya potensi yang sangat besar, cuma karena ya personality-nya kurang, makanya orang menjadi ragu-ragu. Aduh, ini orangnya kayak belagu bro, jangan deh. Kan nggak enak kayak begitu. Sebetulnya ini berlaku untuk dalam semua ini ya, semua lini lah ya. Lini ya kayak begitu. Tapi di musik tuh, ya mungkin karena ini pengalaman saya itu berasa banget sih kayak begitu. Ya maksudnya kalau jago belagu aja orang males, gimana kalau biasa aja dan belagu ya? Nah itu kelar hidup lo dah. Itu masukin aja ke bawah laci aja udah gitu. Nah itu dari pas main Tompi itu ada gak maksudnya satu pengalaman yang paling berkesan lah gitu? Boleh cerita gak? Aduh, ini sebenarnya bukan gak ada tapi banyak banget. Nah jadi kalau mau dipilih yang paling kuat gitu kesannya. Ini mungkin ini salah satu yang terekam ya. Ini terekam di yang saya rekam, saya masukin sampai di
di channel saya juga nih. Hmm. Jadi pengalaman berkesan ini lagi main live TV begini nih, kayak misal kita ada acara live kayak kalau ini kan taping nih kita. Iya, iya. Ini benar live nih, benar-benar Oke. live on Ada TV di studio. Iya. Waktu itu MTV Studio, saya ingat Oke. banget itu. Nah, lagi live on TV gitu, tiba kan biasa konsepnya main live gitu, lagu-lagunya itulah kayak gitu kan, kayak live di dalam studio gitu. Nah, di tengah suatu lagu tertentu itu ternyata stand keyboardnya tuh agak bermasalah, stand keyboardnya TV itu kayak dia nggak kuat dan keyboard yang saya bawa itu kan berat gitu. Pas ada lagu tertentu yang ada hitnya, gedak deng deng deng, bang, langsung keyboard saya, wuh, terus apa? Waduh, ini diulang nih. Langsung Tommy bilang, hah, tetap main. Jadi saya main Banyak di lantai. di lantai gitu. Wah, ulang nih, bro. Wow. Wah, ini bakal diulang, tapi enggak, diterusin sama orang dan orang TV-nya, bro. Tambah senang, bro. Wih, naikin rating bro. Wah, ini lucu ini, Agak lain. sensasi nih, Agak gimmick lain. nih. Oke. Jadi dan itu kerekam kok. Saya kalau mau lihat nanti Di channelnya datang ya. ke channel saya. Nanti gua kasih link ya. Yoi, Di yoi. description ya. Tapi itu beneran tuh. Hmm. Dan kebetulan yang ngerekam bukan saya, yang ngerekam tuh jadi teman saya ini musisi, dia punya beberapa punya orang-orang fansnya lah, Oke. fansnya yang ngerekam. Iya. Wow. Fansnya yang ngerekam pasti TV gitu. Wah, ini gila banget ini. Kita semua pada lihat-lihat senyum Tobi. Tetap main. Ya, itu sih. Wah. Itu kalau boleh kasih nasihat gitu ya untuk musisi yang baru-baru mulai nih. Apa nasihat utama yang Bro Deki bisa share ke mereka gitu? Nasihat yang saya bisa kasih apa ya? Ya paling penting sih sebenarnya tadi yang saya udah bilang ya. Yang penting kita open minded, kita berani mengambil kesempatan, ya, kita berani mencoba, dan pastinya ya kita menjalin hubungan baik sama semua orang. Itu yang paling penting sih. Ya tentunya kita juga harus terus bisa berinovasi. Nah itu juga hal yang penting sih ya. Kadang-kadang orang suka miss ya. Berinovasi itu ya termasuk oke lah latihan, tapi berinovasi itu kita menemukan hal-hal yang baru yang bisa kita gali. Gitu. Berani explore lah mungkin. Iya betul. Explore, ya. Kayak misalnya kalau untuk musik ya, ini ngomongin musik secara teknikal, kayak kita kayak saya ini main piano. Nah kita jangan membatasi diri cuma main piano, misalnya cobain sound-sound lain, misalnya gitu loh. Kita coba main bereksperimen dengan sound synthesizer misalnya. Itu kayak contoh dalam hal musik. Atau misalnya kita memang seorang musisi main kayak saya pianis. Tapi jangan membatasi diri cuma memainkan instrumen. Coba belajar tentang orkestrasi misalnya gitu. Gimana cara kita membuat orchestration, membuat musik dengan orkestra, atau membuat musik yang bukan cuma sekedar orkestra aja, membuat musik yang bisa kita pakai untuk misalnya jadi ilustrasi, misalnya untuk Scoring. komersial, scoring. Ya, Scoring. itu, kayak Oke. begitu. Musik scoring ya. Nah, kadang-kadang kita menemukan talenta-talenta baru di situ. Itu penting banget loh. Kita reinvent yourself. Ya, kayak gitulah. Mungkin boleh share juga kan, aku masih inget tuh waktu Bro Deki dulu menikah kan sempat bikin lagu tuh. Nah, yang biang kerok ini. Itu gimana tuh? Maksudnya prosesnya itu bikin lagu tuh gimana sih? Kalau bikin lagu itu sebenarnya yang paling penting kan perlu ada inspirasi. Iya. Kita tahu inspirasi, jadi kita tahu bikin lagu itu tentang apa. Ya udah, kita udah dapat inspirasinya. Oh ya, saya mau bikin lagu ini tentang ya lagu yang saya mau persembahkan buat calon istri saya atau istri saya yang sekarang ini kan, yang udah jadi istri saya. Nah, ya udah, kita punya inspirasi gitu, tinggal kita nah ini memang kadang-kadang kalau nggak semua punya talenta itu ya. Kadang-kadang ada nada inspirasi berikutnya, inspirasi melodinya itu sendiri. Yang penting inspirasi lagunya udah ada, inspirasi melodinya gimana? Oh, ada melodi oh kayak gitu nadanya. Saya inget nadanya begini. Kadang-kadang nada kalau kita lama tulis ya biasa kita rekam di HP gitu. Ya udah rekam di HP, tinggal kita masukkan inspirasi kata-katanya lah. Jadi lagu. Paling gitu aja sih. Karena itu penting juga buat para musisi baru kan, mereka seringkali berusaha untuk ngarang lagu kan ya. Oh ya, yang memang punya ini ya, passion untuk menulis lagu ya. Bahkan waktu itu gue denger Ed Sheeran tuh nulis lagu banyak banget dan banyak banget yang jelek sih. Iya. Oh ya, ini satu hal lagi ya. Kalau dalam berkarya, terutama musik, sebenarnya orang selalu berpikir kan quality over quantity. Itu kebalikannya kalau dalam bermusik.
Justru quantity over quality. Kalau itu banyak banget saya dengar dari musisi-musisi dan saya akhirnya menarik pemahamannya sama, saya setuju gitu. Kita bikin dulu aja sebanyak-banyaknya lagu. Banyak hampir semua banyak penulis lagu gitu kok. Dia punya 1000 lagu, jangan-jangan yang dirilis cuma 10 gitu kan. Tapi itu jadi hits gitu kan ya. Tapi ya itu lagu-lagu yang benar-benar diterima gitu, disukai sama orang itu. Jadi jangan pernah berhenti berkarya, harus berkarya terus. Ini lagu, oh jelek lagunya bro, oh ya udah bikin lagi. Ah jelek lagunya bro, bikin lagi terus, bikin sampai satu kata, asik juga ya lagunya ya. Nah, di situ baru hits. Itu bener kalau misalnya ngarang lagu itu apakah harus bisa nyanyi apa enggak sih? Kan musisi belum tentu juga vokalis ya gitu ya. Oh enggak bro. Yang penting dia tahu nada aja, yang penting dia tahu. Justru banyak juga penulis lagu yang nggak harus jadi penyanyi kok. Apalagi penulis lagunya juga kayak musisi atau pemain musik ya. Banyak kok pemain musik yang nggak harus pinter nyanyi, tapi ya dia bisa menyanyikannya. Dia ada tahu melodinya kesini gitu. Saya nggak bisa nyanyi bro, nggak bisa nulis lagu. Bisa kan? Iya. Bisa lah. Banyak kan gitu ya, maksudnya musisi ngarang lagu gitu, terus nanti akhirnya dinyanyiin sama penyanyi yang bikin lagunya terkenal gitu. Oh banyak banget. Banyak banget kan. Banyak banget itu. Barangkali mungkin bisa 80% lagu yang ada di dunia ini adalah lagu yang ditulis oleh orang yang nggak nyanyi, bukan penyanyinya. Bukan penyanyi ya. Malah yang extraordinary kalau ada lagu ditulis penyanyinya sampai dinyanyiin sendiri gitu. Itu ya berarti ya luar istimewa, penyanyinya istimewa gitu. Tapi jarang begitu kan ya berarti ya. Ya bukannya jarang dalam arti kata nggak ada, tapi ya maksudnya lebih. Ya itu berarti penyanyinya tuh luar biasa. Kayak contoh Taylor Swift. Itu luar biasa dia penulis lagu juga, dia nyanyi juga misalnya gitu. Siapa lagi misalnya kayak Glenn Fredly. Nah itu istimewa juga. Terus Tompi sendiri yang saya kenal Terus siapa lagi kayak Ari Lasso ya gitulah kira-kira. Banyak ya. Nah, tapi ya ada juga yang kayak Yovie Widianto. Dia kan nggak nyanyi. Iya. Tapi dia tulis lagu. Nah iya gitu. Terus siapa lagi kayak Mas Guru Soekarno Putra. Kan dia nggak nyanyi. Tapi dia nulis lagi. Wah luar biasa. Nah itu kan perjalanannya jadi musisi. Nah dari musisi transisi jadi YouTuber itu gimana tuh bro ceritanya bro awalnya? Menarik gitu. Ini baru menarik ini kalau saya ceritain. Saya lebih suka menceritakan tentang ini nih. Terus aja. Jadi gini bro, ini inspiratif ya. Buat saya sendiri sampai hari ini masih inspiratif juga. Jadi permulaannya begini, saya ini kan guru ya. Guru sekolah waktu itu. Dan karena kita ngajar murid tuh seringkali kita agak, kalau cuma ngajar dengan kata-kata tuh agak sulit bro. Sulit lagi. Sulapan kali. Agak sulit untuk ngajar kalau dengan kata-kata. Karena lebih efektif kita ngasih sesuatu yang visual gitu. Visual yang bisa kita tunjukin langsung. Nah dari situ saya terinspirasi. Saya mikir gimana kalau saya bikin semua yang saya ajarkan ini dalam bentuk video. Dan itu juga berhubungan juga dengan saya juga waktu itu sering diundang seminar-seminar untuk misalnya kayak training gitu loh bro. Kayak masterclass, kayak semacam klinik, entah di gereja, entah di mana. Waktu itu di produk. Nah saya pikir-pikir daripada saya capek-capek ngomong hal yang sama berulang-ulang, pertanyaannya juga sama berulang-ulang, mendingan udah pertanyaan itu yang sama yang template itu saya bikinin satu video. Jadi ketika orang menanyakan hal yang sama, tonton video saya gitu. Jadi siarannya begitu bro, murni nggak ada tujuan untuk jadi konten kreator terkenal, YouTuber gitu, nggak ada. Berarti dari pertama tutorial berarti itu ya. Sampai hari ini tujuan saya, pemikiran saya begitu bro, bukan nggak ada ambisi untuk menjadi YouTuber besar, nggak ada. Tapi murni ya pemikiran saya adalah saya mau berbagi. Dan lebih tepatnya lagi tujuan yang lebih mulia menurut saya adalah kita mencerdaskan orang. Lebih ke sana arahnya. Nah itu kan dari musisi untuk jadi bisa bikin konten gitu kan ya. Itu kan nggak gampang ya, maksudnya kan ada sesuatu banyak yang mesti dipelajari nggak sih? Oh iya banget. Karena ini nggak tahu waktu itu produksinya apakah gandeng profesional kah apa produksi sendiri tuh waktu itu?
Ini ngomongin teknisnya atau ngomongin apa ini? Tekniknya, Teknisnya kali ya. teknisnya. Karena kan kebanyakan kalau content creator gitu kan biasa dia bikin sendiri kan, Nah, gitu. Nah kalau Deki sendiri dulu gimana? ya memang semua kan ada learning curve-nya ya. Kalau Iya. ngomongin teknis untuk membuat konten, ya pastilah kan masih belajar dulu. Culun banget dulu, malah nggak ngerti tuh kalau bikin konten tuh harus ada kayak lighting bagus kayak Tapi dulu begini. berarti tapi- syuting sendiri kan berarti? Yang Iya, konten-konten syuting. awal itu? Ya dulu kan masih awal masih cuma pakai HP doang gitu, pakai kayak aduh sederhana, even kamera aja nggak kepikiran. Oh ini harus misalnya harus shutter speed-nya sekian, harus modenya pakai PAL, pakai NTSC. Nggak ngerti deh David Oke. nih juaranya nih, rajanya nih. Tapi akhirnya kan jadi belajar gitu kan. Kan kita memulai cuma pakai HP doang. Nah ketika pakai HP, sering-sering pakai HP, pas dipikir-pikir, kok gambarnya kayak pucet ya, kayak Kurang bagus gitu. kayak ini ya, agak kurang seru ya. Ini coba digambar. Nah, jadi belajar kan di situ kan. Jadi belajar ilmu tentang videografi, tentang kamera. Selain dengan gambar, akhirnya saya mulai pakai kamera bagus. Nah, selain dari gambar itu sendiri, saya juga belajar tentang ini kok ngomongnya kayak kaku begitu ya. Jadi jadi belajar. Cobalah lihat orang YouTuber yang lain gimana. Oh, ternyata begini. Oh, ternyata kok konten saya berantakan ya. Oh, ternyata saya harus bikin skrip, bikin alur. Nah, itu ya kita belajar lah gitu. Kita terus belajar kayak gitu. Belajarnya dari mana tuh bro? Ya? Dari mana belajarnya? YouTube juga. Dari YouTube untuk YouTuber YouTube ya? belajar dari YouTube juga kira-kira gitu. Mungkin ada saran nggak misalnya kalau untuk supaya istilahnya belajar untuk berbicara depan kamera segala macam, kontennya tuh belajar dari mana? Yang Bro Deki dulu jadi inspirasi lah gitu. Ya memang terus terang aja kalau kayak semacam ilmu public speaking ya. Iya, iya. Ini kan juga mungkin kalau buat saya agak sedikit natural jatuhnya. Kenapa? Karena saya dari dulu memang sudah biasa ngajar orang. Oke. Jadi memang itu agak sedikit nolong ya. Jadi kita udah biasa bicara sama orang, akhirnya yang kita lakukan adalah bedanya ini nggak ke orang, ini ke kamera gitu. Nah ketika kita bicara ke kamera, walaupun beda lagi ya bro. Jadi lebih kayak monolog ya. Iya. Monolog tuh benar-benar kita harus seperti kita speech yang teratur dan benar-benar kayak kita nggak bisa ngelihat yang menonton kita. Memang itu ya trik-triknya beda lagi lah kira. Mungkin bisa dibilang kayak penyiar radio kali ya? Ya betul. Ya kan kayak penyiar radio kan ya? Betul. Kayak penyiar Seru radio. sendiri, ngomong sendiri, Yoi. kadang jawab sendiri. Iya betul banget. Temen-temennya. Nah, Itu belajarnya bener-bener apa? Dengerin siapa tuh biasanya? Ada gak kalau yang jadi inspirasi gitu? kalau konten kreator sebagai YouTuber saya sih terus terang nggak ada yang benar-benar spesifik siapa ya. Saya juga sampai lupa ya saya ngikuti siapa. Pokoknya gini. Nah, ini saya coba sedikit nambahin nih. Ini saya agak terinspirasi waktu itu dulu juga saya kan sempat suka dunia airsoft gun gitu. Oh oke. Ya aku juga. Aku juga. Habis gitu, nah ini ada satu orang ya konten kreator tentang airsoft gun, tapi dia bukan orang luar. Saya suka ada yang nonton beberapa orang luar. Nah saya lihat ini orang lokal gitu loh. Dan saya lihat konten-kontennya dia sangat sederhana bro, betul-betul sederhana by the way, kayak cuma pakai HP doang. Gitu. Dan dia berani, dia bisa menjelaskan dan dia ada alurnya dan dia berani mempost itu gitu loh. Dan saya belajar, wow, orang sesederhana ini bisa ya, maksudnya dia bisa membuat konten yang ternyata berarti juga gitu loh. Nah makanya saya semenjak hari itu saya berpikir kita nggak perlu bikin konten rumit-rumit sih bro gitu. Benar-benar langsung apa yang penting idenya kita bisa sampaikan ke orang gitu. Yang paling penting sih begitu. Jadi nggak harus youtuber besar sih. Memang ada yang kayak kadang-kadang saya suka ngeliat vlognya siapa ya, vlognya kayak istri saya suka nonton Jerome Pauline gitu kan. Nah kita lihat-lihat ya menarik, seru gimana, tapi nggak harus seperti begitu juga konten. Dari yang sederhana ini aja menurut saya ini menarik, asal kontennya disampaikan dengan baik, idenya dengan baik, bikin aja, share aja. Ini gimana cara memilih topik konten itu gitu? Karena kan konten ada berjuta pilihan lah ya gitu. Nah kalau Bro Deki kan sesuai dengan backgroundnya nih, tinggal ngelanjutin nih. Kalau untuk istilahnya orang yang baru mau terjun di content creation nih, gimana dia bisa nentuin konten? Apakah dia search gitu konten apa yang menarik terus dia produce? Apa itu something yang bagian dari hidup dia yang dibagikan itu? Sebenarnya saya jawab ini agak
nggak pada kompetensi saya nih. Ya nggak apa-apa bro. Bukan ahli Pendapat, YouTube pendapat. sebenarnya ya. Pendapat. Tapi gini, kalau ini dari pengalaman saya, dari filosofi saya sendiri. Iya. Sebenarnya gini aja sih, kalau konten yang penting kita tuh ada sesuatu ide yang menarik yang bisa kita bagikan ke orang, nggak apa-apa, itu bisa jadi konten bro. Kalau orang, pemikiran saya begini ya, kita jujur aja dengan apa yang kita ketahui, apa yang kita alami, dan apa yang kita bisa bagikan. Daripada kan saya sering tuh ngeliat ada konten kreator yang berusaha, wah ini kontennya misalnya tentang lato-lato dulu kan, lato-lato semua bikin Ikutin tren lato-lato kan, aja. ikutin tren kan ya. Iya, terus ada kontennya tentang apa lagi sih? Pokoknya banyak lah gitu konten-konten yang tren-tren yang ada itu. Saya mikir-mikir, aduh ngapain sih bikin-bikin begini gitu. Padahal itu kan nggak banyak faedah dan semua orang melakukan hal yang sama. Akhirnya dia ujung-ujungnya misalnya view-nya itu nggak banyak karena orang Nggak unik lah ya. that's another thing gitu yang Nggak semua orang unik lah ya, bikin. semua orang bikin. Kenapa kita nggak bagikan apa yang ada di dalam diri kita? Itu yang gue lakukan sih bro gitu loh. Sebelumnya gue mikir karena sempat kan suka juga kayak ya tadi gue cerita suka airsoft gun, pengen bikin airsoft gun, tapi setelah pikir-pikir ngapain, itu kan bukan sesuatu yang orang mau cari dari saya. Why not kita bagikan apa yang kita ahli. Kalau misalnya kayak Bro David nih jago soal videografi, ya bagiin aja apa yang kita tahu tentang cara gimana bikin gambar atau video klip yang bagus tuh gimana. Kalau saya, gimana caranya kita bisa main live dengan baik, live band di panggung-panggung, lagi main reguler, main sama artis atau main di gereja. Itu sih. Jadi intinya mungkin cari keunikan apa yang ada di dalam diri dia dan itu dibutuhkan orang kali ya. Betul banget. Ya, saya juga belajar dari konten kreator ya tertentu yang tips and tricks tentang YouTube yang saya tahu. Sebenarnya yang dicari sama orang itu bukan sesuatu yang orang kan kayak suka showing off tuh di sosmed kan, kayak di Instagram flexing gitu kan, outfit of the day. Wah, habis gitu pimp my ride gitu kan, mobilnya kayak gimana. Orang kan nggak ngerasa nggak penting, tapi orang kan pengen tahu misalnya, gimana sih kamu caranya misalnya, kok bajunya kelihatan bagus. Oh, ternyata saya padu padannya begini, ini nggak harus mahal bro begini. Wah ini bermanfaat banget informasi nih, gua harus belajar nih gitu. Dan makanya yang paling laku kan misalnya kayak tutorial juga, review kan penting banget tuh. Kalau kita mau beli barang aja, kayak saya mau beli HP aja, cari nih HP yang paling bagus buat misalnya budget sekian gitu. Iya, budget sekian, kameranya bagus, dan dia yang enak buat main game misalnya kan, cocok ya, buat saya bisa gitu. Udah search tuh yang mana, liatin review. Nah itu kan review itu kan penting banget itu kan, buat informasi buat orang itu. Walaupun banyak sekarang review titipan ya reviewnya. Itu cerita ada itu ya. Itu sudah Titipan bro. Bagaimana itu kalau begitu? Aduh. Karena kan sekarang balik lagi tuh salah satu strategi untuk berpenghasilan kan ya. Ya memang sih memang. Gitu. Benernya kalau jadi content creator gitu income-nya tuh atau penghasilannya dapat dari mana aja bro? Nah, kalau yang saya tahu ada yang langsung dan tidak langsung. Ya, yang langsung itu kan bisa dari langsung monetization. Terus kadang bisa juga kayak misalnya kalau kamu kita bikin membership ya. Kalau YouTube kalau nggak salah ya, dia bikin member, gabung jadi member, bayar sekian $, atau sekian rupiah gitu per bulannya kan bayar gitu. Oh bisa YouTube bisa dibikin subscription? Iya bisa member kalau nggak salah gitu. Oke. Kalau nggak salah, saya belum coba fitur-fiturnya sih gitu, karena belum ada materi juga. Karena kalau kita mau bikin member kan harus member tuh punya keistimewaan dong. Jadi dia harus ada konten-konten yang lebih dibandingkan kalau bukan member ya kan, pasti itu. Tapi ya sedang dipersiapkan lah buat saya. Nah yang kalau nggak langsung misalnya lebih sifatnya kayak sponsorship yang langsung ke kita. Endorsement. Endorsement. Ya. Ada endorsement yang kayak misalnya saya sempat kemarin di endorse sama produk kecantikan ya. Ya Scarlett Whitening itu pernah sama saya. Walaupun saya sebetulnya gak terlalu gimana, cuma ini Scarlett Whitening datang ke saya nih. Ini kan tutorial keyboard.
Apa hubungannya? Cuma mungkin itu marketing strateginya mereka. Iya, iya. Nah, yang sering waktu itu memang beberapa kali Casio pernah kan, saya dulu endorsement Casio. Tapi itu waktu sebelum saya YouTube sih. Iya. Nah, yang langsung ke saya tuh Medley itu Oke. produk keyboard langsung ke saya gitu juga, Hmm. endorsement juga. Nah, itu efektif tuh buat mereka efektif Hmm. dan itu saya langsung dapatkan. Ya bisa juga langsung dalam berupa uang atau barternya berupa barang juga. Saya dikasih barang sama mereka bisa juga kayak begitu. Hmm. Ya gitu lah bro. Juga ada ini juga kali ya, apa tuh namanya, placement, product placement gitu kan, Ya, iklan itu yang di sifatnya samping gitu ya. betul, itu sifatnya nggak langsung. Artinya kalau buat saya bukan langsung dari YouTube-nya, tapi dari third party yang minta produknya diiklankan di kita. Iya. Nah, terus kalau misalnya buat yang content creator baru nih, tips-tips apa nih untuk supaya mereka start itu apa? Ya kalau buat content creator kalau mau start tuh ya itu yang saya bilang tadi, apa yang kau bisa share ke dunia, apa yang kira-kira bisa menarik, ya bisa orang bisa jadikan semacam suatu informasi berharga, ya itu sih. Jujur lah kita pada kalau kamu pintar masak, coba kamu bisa sharing apa sesuatu yang menarik dari masak. Dan kayaknya gini, ini saya bukan ahli YouTube sekali lagi ya, kan YouTube tuh punya namanya algoritma. Mana yang paling kira-kira menarik buat orang dan bisa trigger algoritmanya, itu yang nanti langsung cus membawa kamu naik. Jadi saya gini cerita, ini satu video dari yang saya punya, satu-satunya video ya yang benar-benar bisa meledak, yang men-trigger betul-betul algoritma YouTube itu, yaitu saya bikin tutorial untuk gimana caranya bisa main keyboard dalam waktu 5 menit. Wah, oke. Nah itu menarik kan, Wah, orang kan catchy merasa, banget ya. hah cuma 5 menit doang bisa langsung bisa main keyboard, coba-coba. Nah itu pertama dimulai dari suatu ide dulu. Kalau misalnya kita bisa menemukan ide itu triggering orang, dan saya nggak tahu cara kerjanya gimana, apakah dari likes atau view yang tiba-tiba atau langsung menarik berapa account atau sharing, ya nggak tahu triknya algoritmanya YouTube itu yang meledak. Dan sampai hari ini udah sampai ya nggak tahu ya 800.000 view atau 900.000 view, saya nggak tahu, saya agak lupa gitu. Nggak tahu apakah sudah sampai 1 juta view atau belum gitu ya. Itu aja sih satu video itu, dan dia langsung menyeret semuanya. Video-video saya yang lain ikut dibuat populer sama satu video itu, karena itu kan orang langsung mau tahu videonya apa lagi sih. Oke. Gitu kan. Nah, itu dari sejak yang istilahnya bikin video biasa aja sampai yang ada booming itu berapa lama tuh? Ya ini pertanyaan bagus. Sebenarnya saya sebelum sampai ketemu satu yang unik itu, saya udah bikin kira-kira mungkin ada 10-an video atau 20-an video sebelumnya gitu. Cuma habis gitu yang satu itu benar-benar saya jadi inget banget. Itu saya terinspirasi sama murid saya waktu itu. Kembali yang saya cerita itu bro. Murid saya tuh benar-benar nggak bisa main piano, tapi dia pengennya main alat piano. Kan kita namanya guru ya, kita harus nggak boleh langsung, kamu nggak bisa main piano, udah nggak usah main piano gitu. Kita nggak boleh sebagai seorang guru SD kan. Kita harus menyemangati mereka, harus memberikan mereka kesempatan. Makanya saya mikir gimana caranya. Saya mikir yaudah deh, ini kamu caranya paling gampang, ini mainin chord aja. Dengan kamu mainin chord ini, kamu udah ikut main musik, udah main piano gitu. Nah di situ triknya gitu. Makanya saya pikir ini unik juga ya, bisa jadi ide trik juga nih yang bisa saya jadikan konten saya. Akhirnya saya bikin tuh jadi konten langsung dus itu. Wow, itu berarti dari istilah inspirasi random lah bisa dibilang. Iya betul, Random cuma banget. dari murid aja begitu. Makanya kayak inspirasi itu ada di sekitar kita lah bro. Kayak life hack gitu kan, itu menarik gitu. Orang gimana caranya supaya kita bisa ini dalam waktu sekian menit, bisa gimana cobain dengan mudah. Nah life hack itu kan laku tuh. Tuh bikin antara yang bikin unik itu sama bikin, kan istilahnya sekarang ada lagi yang bilang sekarang trennya tuh pakai video orang lain di remix gitu. Nah ada lagi misalnya tema apa yang penting, kan ada istilahnya top 10 yang lagi trending tuh apa segala macam. Itu seberapa efektif tuh kalau dibanding sama yang unik tadi? Wah yang bisa menjawab itu hanyalah YouTube ya kalau menurut gue. Cuma gini, kalau kan gue tahu ada orang-orang yang suka bikin-bikin video yang remix gitu kan, ya ada review film kayak apalah gitu kan, tuh campuran kan basically kan. Ya bisa juga editing. Sebenarnya itu cara orang masing-masing bro. Gue gak bilang itu mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek. Kalau memang itu bisa meledak ya why not gitu. Cuma kan saya lebih percaya begini. Saya lebih percaya
segala sesuatu yang original itu lebih long lasting pasti. Jadi kalau itu idenya keluar dari kita, saya yakin itu lebih lama dan lebih inilah. Kalau kayak begitu terus terang ya, kita jujur aja ya, sorry to say, itu ide yang sudah ada, tapi kita coba olah kembali kan. Iya. Ya, well, it may work ya, kalau memang itu idenya cukup original juga secara ide untuk menggabungkannya. Tapi kalau ternyata ide menggabungkannya ini dia lakukan, ternyata ada juga orang yang melakukan hal itu. Kan dia nggak terlalu original amat tuh. Itu menurut saya agak nggak terlalu triggering algoritma YouTube sih. Kalau ngomongin algoritma atau interestnya orang lah. Kalau kita anggaplah nggak ada yang namanya algoritma. Tapi interest orang pasti beda lah. Karena itu common lah bisa dibilang. Karena itu banyak yang ya. udah ada. Ibaratnya kayak kita jadi DJ aja kalau dalam musik ya. DJ itu kan dia nggak main musik. Dia coba playback musiknya orang doang gitu loh. Ya kita cuma kita mau playback. Oh tapi keren ya playbacknya begini ya kan. Sama kalau dalam visual, dalam ide konten ya. Oh ini konten ini gabung-gabungin jadi ini lucu. Ya seru sih memang bisa ini. Tapi kan it's not really original 100%. Karena itu ide-ide orang kita gabungin jadi satu sebagai suatu ide kita sendiri gitu kan. Beda lah kalau benar-benar kita benar-benar bikin sendiri, idenya kita benar-benar create, kita rekam apa yang kita lakukan dan kita bisa menyampaikan ide kita dengan jelas. Itu orang pasti langsung wah gitu ya. Beda. Oh gitu ya. Waduh thank you ya. Makanya kadang-kadang kalau kita udah bikin konten kayak gitu bro, nggak jarang ya di kolom komentar tuh selalu orang bilang thank you, terima kasih. Itu yang priceless buat saya sih. Itu yang itu ukuran utama kita berhasil tuh bukan cuma like, bukan cuma view, tapi berapa banyak orang say thank you dari konten yang kita buat gitu loh bro. Nah kalau dari segi content creation sendiri nih, itu sosial media kan banyak, YouTube kan salah satunya ya. Itu yang tipe long form lah ya. Yeah. Nah benernya tuh apakah prinsip yang sama itu dipakai buat Instagram, buat TikTok? Itu sama gak sih benernya? Nah ini interesting nih, pertanyaan bagus banget nih. Ini yang saya tahu ya. Saya nggak terlalu sukses ya di platform yang lain. Memang terus terang platform saya yang paling sukses ya cuma YouTube ini sekarang. Kalau Instagram sepertinya sekarang agak-agak mirip sama YouTube. Sepertinya ya, karena memang dia Instagram kan nggak punya feature interest tuh nggak mirip dengan YouTube. YouTube kan kita masukin search dengan di search engine tuh how to play keyboard in 5 minutes. Ya, bagaimana cara main keyboard dalam 5 menit, langsung keluar listnya. Kan nggak seperti gitu kalau Instagram lain ya. Instagram seperti membaca apa yang kita suka, terus dia di kayak feednya di explore itu langsung disuguhin tuh yang kita suka tuh. Wah, misalnya kita suka tentang musik, langsung keluarnya musik semua. Oh kita suka tentang makanan semua kayak gitu. Nah itu lebih seperti itu cara Instagram. Nah I don't know apakah itu bisa relate atau enggak. Jadi kalau saya seorang musisi, postinglah soal musik. Kalau kamu pengen memang tujuanmu ya untuk memiliki follower banyak, orang yang mengapresiasi kamu secara musik, ya udah posting aja soal musik. Nanti orang akan konstan gitu menemukan kamu dari musik. Ya tapi kalau namanya artis, dia nggak usah posting macam-macam, posting kehidupan pribadinya aja orang udah langsung cari. Beli kompor baru. Iya. 2000 gitu lagi. Dan saya rasa mungkin TikTok sama Instagram agak-agak mirip ya modelnya. Cuma memang kan saya juga belajar seorang konten kreator yang baik adalah bukan konten kreator sekali lagi yang flexing, yang menunjukkan siapa dirinya. Ya kalau kita artis ya mau ngomong apa ya, kita udah terkenal. Weh saya artis, saya cakep loh, saya cantik loh, baju saya bagus, mobil saya bagus, keluarga saya bagus, pamerin deh semuanya. Itu kan kalau artis gitu. Tapi nggak bermanfaat tuh bener ya? Iya nggak ada manfaat. Ada manfaat. Tapi kalau kamu mau jadi konten kreator yang memiliki nilai dan menjadikan hidup orang lebih baik dan orang bisa menghargai kamu, jadilah konten kreator bermanfaat. Bagikanlah sesuatu, berikanlah sesuatu yang positif. Ya bukannya menunjukkan, ada juga konten kreator bikin sensasi aja gitu kan, ngomongin yang negatif, wah mencela ini, mencela itu, wah viral, dia mencela ini. Restorannya sepi ya. Iya. Itu kesian sih. Gue sih nggak terlalu suka ya, gue nggak terlalu setuju konten kreator macam gitu. Harusnya kalaupun dia mau kritik sesuatu yang sifatnya untuk menolong orang, membangun begitu. Itu
Itu justru konten kreator yang patut dihormati kayak begitu. Mungkin bisa dibilang bahwa content creator tuh kalau dari pembahasan kita mungkin 2 tipe kali ya. Yang pertama itu yang membagikan nilai, yang satu purely Ya. buat entertainment doang gitu ya. Memang kan kita kan orang kan lain-lain bro. Iya. Orang yang memang punya motivasi dia cuma pengen ngetop aja ya sudahlah gitu ya, jadi seperti itu. Nah kalau yang kayak gue ini yang sebenarnya yang lebih apa ya, justru yang lebih nggak terlalu sensasional gitu. Jadi kita nggak ini ya, tujuannya kan kayak gue ini, kita tujuannya hanya kita pengen membagikan sesuatu buat orang. Kita pingin orang tuh mendapatkan hidup orang menjadi lebih baik. Kita ingin memberkati orang lah intinya gitu. Benernya podcast ini pun tujuannya begitu sih bro. Wah gitu ya. Tujuannya kita mirip nih bro. Karena Luar tujuannya kan biasa. mengajarkan orang sesuatu yang menambah Like nilai. dan subscribe ya. Ini luar biasa nih podcast luar biasa banget ini. Harus didukung Amin. dong. Nah, silakan nanti kalau mau sponsor langsung aja ke Mejanya masih kosong. nanti ada isinya situ. Produk Apa placement. biskuat, ada Milo, susu bendera. Yoi dong. Karena emang gini loh, kan gue baca survei internet gitu ya. Di Indonesia itu orang average itu rata-rata sehari pakai internet sekitar 8 jam loh. Itu gila sekali loh. Nggak heran sih. Gitu, 8 jam sehari loh. Bukan cuma You're looking at it. You're looking at it. Iya kan, karena orang tuh Specifically YouTube. iya Specific. mau YouTube kayak Instagram, pokoknya Iya, sosial media itu betul. sebagian besar itu untuk penggunaannya emang internet tuh buat sosial Iya. media gitu. Realitanya begitu ya. Jadi benernya kalau kita bisa provide konten yang istilahnya menambahkan value, itu tentunya dampaknya lebih luas kan. Mantap, betul banget. Coba lu, kalau lu jadi guru bro, kalau lu datengin untuk dapat 800.000 murid bro, Iya. mesti berapa lama? Makanya. Bener banget, Iya kan? bener banget. Itu dengan adanya sosial media ini gitu, Iya. punya wider audience dengan konten yang bagus, lu bisa jadi berkat buat banyak orang jauh lebih Iya besar dong. kan. Ya memang hidup kita nih gini. Ya ini gue banyak belajar semenjak my late dad passed away ya 2 tahun yang lalu. Sebenarnya ketika kita selesai di hidup ini, apa sih yang kita bisa apa sih orang diukur dari mana sih gitu loh. Orang ingat kita sebagai apa kan? Iya. Gitu ya. Apakah harta, apakah prestasi atau apa? Ternyata orang paling menghargai kita adalah dengan nama baik kita bro. Dengan nama baik kita peroleh dari mana? Dengan apa yang kita bagikan buat mereka. Ya bisa memang dengan kita berderma, dengan harta, dengan uang ya. Dengan misalnya makanan apapun yang kita bagikan secara sesuatu yang sifatnya fisik. Bisa juga knowledge. Bisa juga kebaikan, ya kan? Kita membantu mereka, kita nolong mereka. Dan gue ngelihat figur itu my late dad itu banyak orang istilahnya yang kehilangan dia. Bukan orang-orang yang kita kenal, bukan orang-orang yang kayak saudara, ya wajar ya kalau sedih. Tapi orang-orang kayak dia kan dulu jualan toko kelontong, kita punya warung kecil lah gitu ya sebelum dia meninggal ya. Sesaat kayak buat dia ya kegiatan dia di masa tuanya lah. Ini tuh kan banyak pelanggan-pelanggannya dia, beli rokok, beli gas, beli aqua di situ, beli minuman. Nah di situ ketika mereka nggak tahu kalau papa saya meninggal, mereka nanyain, "Bu, bapak kemana ya? Bapak kemana ya?" Dia nanya ke mama saya. "Oh, bapak sudah nggak ada." Aduh, astagfirullah. Bahasa gimana sih? Bukan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un lah istilah gitu. Itu kan tetangga-tetangga. Saya langsung mikir, oh ternyata papa saya diingat ya. Mereka mengingat betul dan mereka merindukan gitu. Nah dari situ nama baik kita kenapa? Oh papa saya selalu nolong mereka ketika mereka butuh apa. Hal yang kecil, cuma dagang doang kan. Mereka mau transfer uang ke kampungnya, papa saya bisa memfasilitasi begitu kan. Karena memang ada servis di situ. Saya mikir, kita nggak harus jadi seorang presiden loh untuk memiliki value di dunia ini. Kita nggak harus menjadi seorang artis terkenal supaya kita dikenal sebagai. Ya memang kita lebih dikenal lebih banyak orang. Tapi ketika kita membagikan sesuatu dengan hidup kita ini, dan ketika kita memberikan ilmu, memberikan nilai-nilai yang baik dalam hidup ini,
di situ kita sudah memberikan sebuah kebaikan, Bro. Hmm. Nah, di situ yang menurut saya, wah ini yang harusnya kita kejar sebagai Hmm. seseorang yang hidup. Itulah salah satu yang memotivasi gue, Bro, untuk membuat konten kayak begini. Jadi bisa dibilang mungkin berkonten creation yang bijak kali ya. Kan Yes. balik lagi konten Sebaiknya. kacau itu banyak. Iya, sebaik. Yang susahnya ya orang-orang kita kan juga suka sih ya kayak gitu ya. Gimana ya? Mama tuh suka tuh, gosip terbaru nih. Wah, ini cerai, itu cerai. Gue bisa bilang kayak gitu tuh menjual kebodohan sebenarnya ya. In a way ya. Tapi ya realitanya masalahnya orang suka sih, Bro. Jadi ya gimana? Tapi mungkin kalau bisa dibilang orang itu memang ini sih ya. Orang lihat sosial media itu sebagai entertainment ya gitu kalau cari-cari bos. Iya. Macam. Betul. Atau benar-benar dia mau cari sesuatu yang untuk membangun dirinya kali ya. Benar. Gitu. Ya kalau gue sih dalam jalur yang lebih untuk membangun. Iya. Ya boleh lah. Nggak ada yang salah juga sih. Yang nggak bisa nyalakan juga ada orang memang membuat konten mode entertainment begitu, mode konten sekedar bikin sensasi. Nggak ada yang salah. Tapi ya alangkah baiknya kita dalam hidup ini sebisa mungkin membangun orang dengan nilai-nilai. Nah, lu sebagai content creator itu pasti tentunya punya haters ya, Bro? Karena kebanyakan pasti punya haters kan ya. Nah, itu bagaimana lu nanggapin itu gimana, Bro? Karena haters tuh pasti ada gitu. Ya. Itu gimana? Gue juga kadang-kadang bingung. Ini ya namanya haters ya kan, mereka tuh kan ya apa ya, sebenarnya orang-orang yang mostly ya di dalam dunia konten, di dalam dunia sosial media terutama YouTube itu adalah orang-orang yang terus terang kalau menurut gue pengecut aja sih. Kenapa gue bilang pengecut? Mereka nggak berani pakai identitas aslinya loh. Oh ya pastilah, pasti. Dia tuh pasti. kalau diliatin nih ngomongnya kok toksik banget nih pas diliatin. Ya lah, 0 subscribers, 0 posting. Nah, ini orang cuma ini aja lah, lempar batu sembunyi tangan lah. Itu dia lempar batu terus itu kabur, nggak berani menunjukkan dirinya siapa, nggak berani berdebat gitu. Bisa aja dengan jati dirinya, cuma trolling aja istilahnya. Nah, gua nggak tahu sih kalau secara hatersnya orangnya sama atau memang dia bikin akun banyak atau gua nggak tahu. Tapi ya. Niat sih kalau gitu, niat sih itu. Iya, memang ini. Cuma ya toksik lah. Ngomong toksik ada gitu. Kadang-kadang ada yang lucu nih. Gue kan bagiin tips caranya misalnya main keyboard dengan sound string. Ada yang tiba-tiba langsung komen, banyakan ngomong ini, mana nih? Kadang-kadang mikir, lu kalau nggak suka, lu jangan tinggal aja. Lu nggak usah komen gue, ngapain sih? Lu kalau nggak suka ya udah tinggal aja. Terus ada lagi yang ngomong gitu. Ya kadang-kadang satu sisi saya coba jadi introspeksi, saya lihat apa kebanyakan ngomong apa gitu. Walaupun kebanyakan juga ngomong bilang say thank you gitu kan. Ada dalam kesempatan yang lain lagi dia ngomongnya apa ya? Wah, ini sih musiknya jelek nih, nggak masuk nih apa. Ya udahlah saya. Ya tapi yang paling lucu ya begitu. Kalau misalnya nggak suka, nggak ini ya nggak usah ditonton gitu. Dan yang paling lucu sih memang saya kan juga ada kontennya reaksi ya. Gue bikin reaksinya itu ke salah seorang artis terkenal lah. Gue sebutin nama ya. Salah satu yang hits banget gitu. Fans die hard ya dong. Padahal kontennya begini. Apakah dia beneran bisa main piano? Apa gimmick doang nih? Itu kan clickbait. Gitu. Padahal kalau dia nonton sampai selesai, gue malah apresiasi, Bro. Wah, ternyata bisa main piano beneran. Salut. Terakhirnya begitu. Tapi hate-nya banyak. Tapi namanya fans die hard, belum nonton, baru lihat thumbnailnya, udah komen duluan. Udah ngamuk duluan. Langsung kayak laler itu, Bro. Itu semua isinya, wah, lu cuma bisa main musik, lu nggak bisa jadiin lu nggak tahu Raffi itu ini multi talent. Emangnya lu nggak bisa main apa dia dulu. Langsung ya udah. Tapi lu nanggepinnya gimana gitu? Apakah lu cuman cuekin aja apa lu jawabin juga gitu? Ya nggak usah dijawab lah, ya namanya fans die hard ya, mau ngomong apa ya gitu. Cuma memang kan yang nggak enak kan ketika mereka berkomen di video kita, dan yang nggak enak kan yang nonton kan bukan ada orang yang netral ya. Itu yang netral jadi ngelihatnya ini kenapa nih? Yang membuat citra kita jadi jelek, Bro. Gitu. Itu aja sih gitu. Padahal kan ya ini orang toksik aja, orang memprovokasi aja kan, atau memang fans die hard yang sumbu pendek aja, panas sebelum waktunya gitu kan. Jadi ya udahlah.
Karena seringkali anak muda zaman sekarang ini kan misalnya sosial media termasuk YouTube segala itu kan sarana untuk ekspres dirinya nih. Iya. Nah, tentunya kalau ada haters itu ada yang istilahnya jadi nganggap dirinya itu seperti kata hatersnya loh. Sampai ada yang depresi, stres, bunuh diri Iya. pun juga ada gara-gara di trolling sama Iya. haters gitu. Memang sih kalau itulah, kalau dunia sosial media itu sebenarnya pedang bermata dua ya, Bro. Makanya jangan dikira tuh kayak kita-kita misalnya yang orang biasa ya, yang cuma subscribe, yang cuma jadi followers, terus ngeliatin, konten kreator or influencer yang kita ikutin itu, kita ngeliatnya, wah enaknya dia terkenal jadi influencer ya, wah dia pasti banyak endorse, pasti dia banyak disukain orang, pasti dia dapat duit dari monetization-nya banyak. Tapi kan mereka nggak pernah mikirin tanggung jawab yang dipikul sama influencer itu kan. Misalnya kayak begini nih, misalnya dia mengungkapkan sebuah opini yang kontroversial misalnya gitu loh. Yang menurut dia begini A, tapi menurut publik nggak banyak yang nggak setuju. Salah yang A, harusnya yang B nih. Dan yang golongan yang B ini rame-rame attack dia gitu. Nah itu kan harus siap menjadi influencer tuh, kita harus siap untuk di sosial media, siap di attack orang, siap dikonfrontasi sama orang, siap didebat ya, dan berani untuk berdiri atas prinsip-prinsip atau value-value yang kita. Tapi benernya kalau lu sendiri gitu kalau ada haters gitu komennya lu hide atau dibiarin aja? Tergantung ya bro, kalau ada yang udah mulai Parah gitu. kurang baik, kurang sopan, biasanya gue report ya. Gue report yang gue anggap yang udah kayak inilah, kayak Keterlaluan gitu ya. keterlaluan ya, maksudnya nggak masuk akal lah. Gue ngomongin apa, lu komplainnya soal apa, dan lu marahnya soal apa gitu kan. Tapi kalau yang masih dalam koridor yang gue anggap ya masih ya udahlah, memang nama ini kritik, fine, it's okay. Kalau gue malah it's okay, atau malah dia mau argumen, nah itu malah menarik bro. Gue suka argumen yang valid, yang bisa kita jadikan sebagai suatu diskusi di situ. Makanya mari kita bahas di kolom komentar. Nah kira kan kita bisa ngomong, saya bisa interaksi sama subscribers di situ, viewers, subscribers lah gitu. Jadi salah bro, harusnya begini, tapi kalau menurut saya begini. Nah kan menarik, nanti semua saling menimpali gitu loh. Tapi ini dia nih, di generasi sekarang ini kesinggung itu gampang sekali ya. Ke-trigger itu aneh banget. Kata trigger itu bisa dipakai di berbagai macam. Dengar musik yang salah bisa trigger, lihat emoji daging dia vegetarian bisa tertrigger tuh. Maksudnya kadangkala ya itulah ya, mungkin harus belajar berbijak lah gitu ya. Gitu, berkomen juga dengan bijak lah ya. Memang sih kebanyakan ya netizen ya, baik di sini, baik di kita maupun netizen luar, yang mereka nggak pernah miliki adalah netiquette kan. Netiquette apa maksudnya? Sorry. Netiquette itu etika dalam internet gitu loh. Oke. Jadi benar-benar mereka gimana caranya loh. Kalau misalnya opini berbeda kan fine aja gitu. Boleh sampai opini kita, tapi dengan dewasa, dengan bijak gitu loh. Bukannya langsung tato ngumpat, what the hell, nyerang orangnya kan gitu kan. Langsung you stupid ini gitu. Tanpa dia bisa menjelaskan kenapa dia marah atau kenapa. Ya kalau memang kurang setuju, sampaikan dengan baik kan. Harusnya begitu. Kalau itu bisa menjadi suatu argumentasi menarik kan. Ketimbang kita marah ketika gini, ya sampaikan pendapat kita juga, ekspresi kalau memang kita nggak setuju yang dilakukan, tanpa harus menjadi personal, menjadi sesuatu yang nggak seharusnya di situ. Itu benernya masuk ranahnya kebebasan berbicara kan. Ya betul. Kalau Voltaire bilang katanya gini, gue mungkin bisa nggak sependapat sama lu, tapi gue bela sampai mati hak lu untuk bisa ngomong itu sama gue. Dan actually well said. Gue belajar banget bahwa berbeda pendapat itu indah sebenarnya ya. Ya benar-benar gitu. Dan actually kan tujuan diskusi itu untuk saling mengerti aja kan. Iya benar banget. Belajar aja gitu, bukannya kayak lu salah gue bener. Benar, itu lain itu banget. Gitu. Dan ini benernya etiket kayak gini tuh harus diajarin kali di. Iya benar. Ya. Ini yang harusnya dididik. Kadang-kadang kayak begini perlu juga ya masuk dalam sebuah kurikulum sekolah nih. Benar. Karena generasi kita nih udah sekarang Gen Alpha kan. Maksudnya Gen Alpha ini juga gen yang sudah 100% terekspos dengan sosial media. Iya. Coba deh, anak lo, anak gue, pasti pernah nyemplung di yang namanya YouTube, itu pasti pernah. Pasti.
ketika mereka sudah seperti begitu ya, apalagi yang udah agak gedean udah main Discord lah, main waduh udah macam-macam ya, gue udah nggak tahu lah itu nama platformnya apa. Kan mereka kan sudah harus bisa memiliki apa ya, etika yang tepat gitu di situ. Kalau enggak ya akhirnya makin membudayakan budaya-budaya netizen yang toksik, yang galak-galak, yang ganas-ganas gitu bro. Yang seperti kita lihat biasanya gitu, yang selalu attack, yang sangat-sangat toksik kata-katanya. Padahal nanti kalau ketemu orangnya nggak berani juga ngomong kayak begitu. Justru menurut gue kenapa mereka lebih beringas di internet itu karena mereka nggak tahu itu nggak ada konsekuensinya. Iya betul. Kalau kita ngobrol kayak gini gitu ya, lu berlaku kayak di internet bisa ada sesuatu terjadi gitu kan ya. Bisa ada pinjam layang sih. Itu ada sesuatu yang terjadi gitu, ada harga yang lu mesti bayar. Betul. Sedangkan di internet itu karena identitasnya juga bisa siapa aja gitu kan ya, lu aman gitu, nggak ada konsekuensinya, dia ngerasa dia berhak untuk ngomong apa aja gitu. Betul. Nah itulah makanya gue bilang emang kayaknya perlu lah, itu kayaknya manusia ya semua satu generasi di planet ini harus mulai kayak semacam sepakat untuk hal ini diajarkan sejak dini karena mereka udah nanti dewasa udah akan terus menerus terekspos dengan yang namanya sosmed dengan era yang seperti gini gitu bro. Dan ya gue kasih contoh gue aja deh ya, dengan beberapa narasumber gitu ya. Kalau ketika ada perbedaan pendapat gitu atau dengan pertanyaan yang gue tanya itu istilahnya mereka pandangannya berbeda ya, itu nadanya meninggi. Oh serius? Nadanya meninggi. Gue kayak oke. Emosi jiwa. Nadanya naik bro, gitu baik. Nggak bisa, harus begini, harus begini. Agak naik. Tapi kan benernya berargumen dengan indah itu kan itu sesuatu yang baik ya. Gitu. Iya. Aku jadi belajar dari sisi lain segala. Betul. Gitu, karena ya sulit. Gue suka banget ini. Kalau lu tahu Neil deGrasse Tyson nggak? Dia tuh science communicator di Amerika ya. Dia bilang gitu ya. Kalau lu tuh cuman mau denger apa yang sesuai dengan lu punya pandangan gitu ya. Lu itu sedang membangun tembok di sekeliling lu bata per bata katanya. Sampai suatu hari lu nggak bisa lihat keluar lagi. Dan lu cuman punya pola pikir lu itu doang. Ya. Karena kan nggak bisa lihat keluar gitu. Kalau nggak setuju lu nggak mau belajar. Kalau nggak setuju lu nggak mau belajar. Soalnya kan belajar itu tentang apa yang lu nggak tahu, bukan apa yang lu tahu. Ya benar banget. Nah, kalau lu nggak pernah istilahnya at least mau denger argumen orang, mikir lu paling bener, ya lu dalam kotak itu nggak bakal keluar kan? Benar banget, benar. Setuju. Ini etika berinternet yang baik ini harusnya. Iya, setuju banget lah itu. Gitu. Jadi selain istilahnya kontennya juga belajar bikin yang bijak, kalau ngasih komen juga belajarlah dengan bijak juga ya. Betul. Sebenarnya itu berlaku dua arah ya. Nanti juga ketika kita menjadi seorang viewer ya, orang yang atau yang subscribers, followers, ya kita juga memang harus juga memiliki kebijakan yang sesuai gitu. Ya harus bisa begitu. Ketika kita jadi influencer, kita diserang, di-tag kayak gimana? Ya ketika kita, makanya kalau kita nggak jadi influencer, kita jadi cuma seorang penonton ibaratnya, ya kita juga harus bisa bijak juga gitu. Harusnya begitu. Tapi mungkin satu hal yang penting kita harus sadar bahwa kita nggak bakal bisa bikin semua orang senang lah ya. Betul banget. Ya paling nggak ujung-ujungnya agree to disagree aja lah. Karena di content creation gimana pun satu sisi ada suka-suka banget. Iya banget. Yang mau ngelimparin batu juga ada gitu. Oh iya banget. Iyalah, memang bisa dimengerti banget lah hal itu. Jadi lu kadang-kadang ya nggak perlu cari jalan tengahnya, tapi ya stay true to yourself lah ya gitu. Iya betul. Udah ujungnya agree to disagree aja udah. Iya. Aman kan? Udah. Ya kita diam. Lo nggak setuju? Gua begini. Oke, fine. Ya udah. Jalan dengan dunia lu lah ya. Ya, malah kita hidup masing-masing aja lah gitu. Tapi lu pernah ada debat yang parah gitu bro, maksudnya heated argument gitu di komen lu tuh ada gitu? Untungnya kan kalau gue kan tutorial banyak kan ya. Tutorial dan review, jadinya nggak pernah menjadi sesuatu yang gimana yang ekstrim ya. Dan gue kan tidak sangat menghindari konflik-konflik yang isu-isu yang sosial gitu ya. Sudah sangat sensitif itu. Ya gue termasuk konten gue nggak sampai menyentuh hal-hal itu. Walaupun nanti ada perdebatan dengan misalnya, ya pasti adalah perdebatan dia. Main keyboard harusnya begini, main keyboard harusnya begini. Gitu, atau cara menyampaikan konten tuh harusnya begini. Yang kalau baru-baru ini kan ada yang sedikit ya istilahnya mengkoreksi saya. Ini saya agak ketawa juga sih mengingatnya. Ya memang kan namanya manusia.
kita punya knowledge kan terbatas. Ada orang yang saya skip, saya nggak tahu dia siapa, tapi saya bilang dia ini siapa gitu loh. Saya bilang, oh ininya performance ini dia bapaknya pemain musik yang ini. Oke. Nah, ada yang mengkoreksi saya nyeletuk di komen, bro, itu musisi terkenal bro, gitu. Oke, saya bilang nih, wah sorry, saya nggak tahu semua pemain keyboard yang ada di negeri ini di Indonesia. Iya dong, Iya dong. gitu jago banget kita bisa tahu semua orang kan, kayak gitu. Ya udah kan harusnya selesai. Dianya langsung balas, ya harusnya gini. Belum lagi supporter dia ya, bro. Dia diterusin gitu kan. Makanya kadang-kadang orang-orang kayak begini perlu ya kita perdebatkan ya masalah hal yang sesepele ini gitu kan. Tapi ya sudahlah, namanya netizen kan. Ya mereka mungkin nggak bisa berekspresi ya. Mereka berekspresinya di kolom komentar ya sudahlah gitu kan. Tapi bener kalau di secara algoritma bagus kan bro ya. Mau komen bagus, komen jelek itu benernya naikin. Ya justru sebenarnya ya kalau kita mau ngomongin kita sudah jadi content creator, hater is a good thing. Iya dong. Makin ada haters ya artinya konten kita sukses nih. Berarti triggering orang nih. Berarti orang beneran nonton ini. Gitu artinya kan. Gue jadi inget itu lo kalau tahu Jordan Peterson kan ya. Jordan Peterson itu kan dia istilahnya banyak hatersnya gitu kan ya. Jadi dia kan bikin protes di kampus gitu. Kalau dia lagi ngomong di kampus protes kan. Protesnya dimasukin YouTube kan. Iya. Viewersnya naik kan gitu. Viewersnya naik. Terus udah gitu mereka bilang wah kita nggak bisa nih kayak begini gitu. Udah nggak bisa lah. Udah kita pokoknya jangan sampai gimana ya. Mereka debat nggak bisa kan. Mereka kalau debat juga istilahnya dibantai juga gitu kan. Jadi setiap kali mereka mau ngelakuin yang buruk gitu ya, itu malah naik gitu. Mereka komenin di komen dia gitu kan ya. Wah malah yang belain kan banyak. Algoritmanya naik lagi jadi pusing deh. Karena itu haters tuh nolong loh. Thanks to haters gitu jadi malah tambah Memang podcast. sih. Gitu. Ya itu suatu yang ya itulah misteri algoritma YouTube ya. Karena bad news is a good news ya. Ya betul gitu. Karena kan berarti kan ini banyak orang nggak suka nih gitu. Ya misalnya konten-konten yang kontroversial gitu tuh kan malah naik kan gitu kan. Ya. Gitu. Memang sih sebenarnya kadang-kadang kalau ngomongin kita coba mau ngejar algoritma YouTube, ya kadang-kadang tergoda sih bro. Terus terang aja, gue kan sebetulnya tipe content creator yang sangat positif, yang benar-benar cuma mau yang lempang-lempang aja lah, yang baik-baik aja. Pinggir jurang ya bro. Yang adem-adem. Tapi kadang-kadang kalau mau naikin, kadang-kadang kita, aduh kok viewer lagi jelek ya? Apa harus bikin sensasi? Cari pinggir jurang. Iya, kadang-kadang tergoda. Tapi let's just be true to ourselves. Soalnya nggak apa-apa juga. Kalau memang itu sesuatu yang honest ya, memang sesuatu yang mau kita utarakan. Kayak kemarin gue baru aja bikin video tentang bagaimana kita menghandle kritik orang dalam bermusik kan. Ada orang yang bilang kita, musiknya jelek bro, nggak cocok, atau yang orang mengkritik. Nah, gue bikin konten tentang gimana caranya menghandle itu, menghadapi itu dan bersikap terhadap itu. Jadi ya gue nggak tahu sih abis itu apakah itu rame apa enggak. Cuma kalau itu kan benar-benar sesuatu yang kita alami. Pengalaman lu lah ya. Nah gitu. itu boleh kita utarakan sebagai ekspresi kita. Kan gue coba menyampaikan, kalau kita dapat kritik itu harusnya begini. It's fine, tapi kita juga harus tahu nggak semua orang itu bisa didengar. Nah kira-kira kayak gitu lah gitu bro. Entah apakah itu akan menimbulkan perdebatan atau enggak. Tapi walaupun ada juga satu konten yang gue pernah bikin tentang selama ini misalnya kayak kita kan selalu diajarin nih ada satu key kalau dalam keyboard tuh orang kalau diajarin dalam dunia seni musik itu adalah do. Pakemnya lah ya. Ya pakemnya dari anak SD dibilang tuh do. Dan you know what, sebenarnya selama yang kita diajarin itu bukan do. Kalau kita udah jadi musisi beneran itu bukan do. Itu adalah nada C. Oh, I see. Dan itu sebenarnya salah karena nada C nggak harus do, bisa jadi nada re, C-nya re, bisa jadi mi, bisa fa, itu salah. Dan itu kan orang baru tahu kan. Okay. Dan itu bisa jadi berdebat. Nggak usah jauh begitu. Ada murid saya aja nggak terima. Murid di sekolah dulu ya waktu masih ngajar. Sir, this is do, sir. My music teacher is always tell me this is do. Musik teachermu salah. Saya gitu. Dia langsung gak terima. Sama marah dia. No, do. I don't believe you. This is do.
Enggak, itu nada C. Iya. Kamu tanya pianis profesional manapun, dia akan jawab ini adalah nada C. Dan itu pemahaman yang salah. Mungkin yang nggak diperjelas zaman dulu, misalnya nih, ini kita masih ngomongin soal itu. Mungkin guru-guru musik zaman dulu mau membuatnya simpel supaya murid tuh gampang menerima, ya udah bilang aja ini do. Untuk seterusnya gampang ngajarnya kan. Padahal kalau dia udah grow menjadi musisi yang agak profesional, mereka akan sadar sebenarnya itu nada do itu adalah relatif gitu. Ini kalau teman-teman yang paham musik ya, boleh nanti ditonton di channel saya. Ya kira-kira gitulah gitu. Saya cuma mencoba meluruskan itu. Tapi itu kan menjadi sesuatu yang agak kontroversial. Nah memang itu akhirnya menjadi menarik dan ya orang jadi pada datang gitu. Tapi itu kan kontroversial yang positif, bro. Positif. Tetap positif. Nah dan itu yang, bagus kan. nah yang itu yang harusnya kan kita Seninya, mencerdaskan orang gitu kan. Tapi kan itu ya jadi sesuatu yang menarik lah. Gitu. Iya. Tapi itu bukan konten-konten tepi jurang yang istilahnya. Ya, ya akhirnya nggak. Itu kan bukan mencari sensasi sebenarnya. Iya. Itu istilahnya. Itu bermanfaat lah. Kalau itu Formatif. kalau model kayak gitu, itu gue lakukan bro. Dan itu gue setuju banget. Itu kan kita melakukan sesuatu. Edukasi ya. Iya edukasi sebenarnya. Walaupun jadinya semi kontroversial gitu loh. Ini mungkin sebagai penutup boleh ngasih sesuatu gitu tambahan sebagai closing buat para viewers kita nih. Tambahan mengenai apa deh bro? Tentang musisi maupun YouTuber gitu. Oke ya kalau untuk sebagai kamu yang suka musik, kalau kamu punya passion dalam musik, ya tadi yang saya bilang open minded, tetap berusaha, tetap inovatif ya, karena orang tuh mengejar sesuatu yang unik dan orang mencari sesuatu yang baik daripada kamu. Dan mirip juga dalam dunia content creation ya, tetap aja berkarya. Musik juga terus berkarya, konten kreasi juga tetap berkarya. Suatu hari satu videomu itu akan trigger trigger algoritma atau trigger emosinya orang. Nah akhirnya ya akhirnya kamu akan sukses. Oke. Thank you banget Deki buat waktunya. Sama-sama. Thank you banget yang udah tuning in sejauh ini. Gitu. Sampai ketemu lagi di Bincang Penjuru berikutnya. Tuhan berkati. Bye. Bye.